Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5C? Hari ini kita memasuki materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Silakan disimak videonya, dipahami, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Untuk doa hari ini akan dipimpin oleh teman kita Regina. Sebelum belajar, kita memulai membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mari kita mulai dengan mempelajari faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, dipanaskan atau didiamkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap benda dapat mengalami perubahan wujud karena adanya kalor yang dilepaskan ke lingkungan atau adanya kalor yang diterima dari lingkungannya. Untuk tugasnya, lengkapilah tabel berikut. Contohnya, perubahan wujud benda mencair terjadi karena adanya kalor yang diterima. Contohnya, besi yang dipanaskan dengan suhu tinggi, lama-kelamaan akan meleleh. Untuk tugas nomor 2, perhatikan rangkaian percobaan berikut. Jika lilin dibakar, lilin akan meleleh. Jika api dipadamkan, lalu lilin didiamkan, maka lelehan-lelehan lilin akan kembali membeku. Jawablah pertanyaan A sampai C di buku tugas kalian. Peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Peristiwa 10 November 1945. Tanggal 30 Oktober 1945 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Sekitar pukul 17.00 terjadi kembali pertempuran di Gedung Bank Internasional dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Hal tersebut membuat sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan juga menyerahkan diri. Gubernur Jawa Timur yaitu R.M. Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh. Pada tanggal 10 November 1945 meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan Banteng Bung Tomo berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR Letnan Kolonel Isdiman gugur.
Sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang panglima divisi 5 Banyumas. Berkat taktik yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Begitu juga di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu, terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keragaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Contohnya saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan, kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Untuk tugas mata pelajaran IPS, jawablah pertanyaan nomor 1-4 pada buku tugas kalian. Sekian materi hari ini, sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.